pemaparan materi dari tenaga ahli FTA Center Semarang. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri pertama, ya ini ada tenaga ahli kami yang bidang pertama, bidang implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional. Kepada Bapak Pulung, waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semangat. Oke, ya perkenalkan nama saya Pulung Widi Harihananto. Saya tenaga ahli 1 di bidang implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional. Ini bukan pertama kalinya saya safari atau onsite ke tempat-tempat terpencil, karena malah justru harta terbesar dari ekspor itu tidak terlihat, tapi harus dicari. Ibaratnya memang di tempat-tempat terpencil itu ada kemungkinan yang namanya komoditas ekspor itu bisa digali dan potensinya bisa dieksplorasi. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan materi sangat general sekali dari ekspor, terkait dengan ekspor negara tujuan dan FTA. Bapak Ibu, perkenalkan saya Pulung, saya merupakan salah satu tenaga ahli dan kita dari Kementerian Perdagangan Jakarta. Jadi kita bukan dinas perdagangan, tapi kita dari Kementerian Perdagangan. Jadi otomatis kita tidak terafiliasi dengan dinas provinsi. Kita semua bisa, Bapak Ibu kalau misalnya mau konsultasi bisa langsung. Karena ya mungkin bisa online atau bisa langsung ke Semarang kalau misalnya mau melakukan konsultasi secara fisik seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ekspor. Tadi sudah dibuka dengan Pak Arul terkait dengan kira-kira sebetulnya tempat sekecil ini, desa sekecil ini bisa nggak sih melakukan komoditas ekspor? Nah, jawabannya bisa. Jadi Bapak Ibu kalau kita next ke selanjutnya, jangan khawatir. Ini ada diagram, mungkin tidak terlihat ya, cuma saya akan menjelaskan bahwa di dalam, saya boleh izin berdiri Bapak Ibu? Ya, oke. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat infografis, Bapak Ibu jangan khawatir bahwa produknya tidak laku. Justru produk-produk secara raw material atau secara mentah, ya, itu malah Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar, ya, baik ibaratnya sumber daya alam migas dan non migas. Nah, kalau kita berbicara pertanian, maka kita berbicara sumber daya alam migas, ya kan? Non migas, mohon maaf. Kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat bahwa, mohon maaf, Pak, saya ekspor mau singkong. Saya mau ekspor terkait dengan jagung. Bapak tahu nggak artinya maniok ini? Maniok itu gaplek, Pak. Bayangkan, orang Inggris nyari gaplek sampai di Indonesia. Kenapa? Karena dibutuhkan. Saking ibaratnya nggak ada makanan pengganti atau substitusi gaplek yang ada di Inggris. Artinya apa? Sumber daya alam yang mungkin tidak terambah oleh Indonesia, seperti dulu kemungkinan dulu ada mungkin daun talas bening, ya, kemudian porang, itu tadinya tidak terlihat kan, terus tiba-tiba begitu trennya seksi, semua orang langsung nanam porang seperti itu. Itu karena apa? Karena masalahnya adalah negara maju itu bisa untuk melakukan pengembangan atau eksperimen bahwa barang baku, ya, yang tadinya menggunakan mungkin bahan mahal itu bisa diganti dengan bahan murah. Seperti mungkin tembakau, itu kan buat rokok ya Bapak Ibu, itu bisa diganti dengan yang namanya adalah racikan daun talas bening. Substitusikan. Nah, sama sebetulnya mereka mencari tepung yang ibaratnya mungkin sifat gulanya turun. Selain ibaratnya karena tepung mokaf itu sekarang mahal, tahu mokaf ya Bapak Ibu? Sekarang gantinya ibaratnya adalah olahan dari moniok atau gaplek tadi. Nah, artinya apa? Jangan khawatir, di tempat terkecil pun, bahkan komoditas bahan baku yang tidak terambah, itu malah bisa jadi unsur superior atau seksi. Mungkin murah di kita, tapi mahal di luar. Nah, permasalahannya Bapak Ibu harus paham ekspor terlebih dahulu, seperti itu, ya kan? Nah, maka oleh karena itu, di sini kita mencoba untuk memberikan yang namanya tidak hanya pengertian terkait pengetahuan bagaimana bisa ekspor, tapi setidaknya kita saling memotivasi sama diri kita sendiri. Kalau memang ibaratnya adalah unsur petani terkecil pun itu bisa melakukan ekspor, dan perlu di reminder bahwa ekspor tidak perlu kontainer-kontaineran. Ekspor itu bisa kardus, bisa kemudian yang notabene-nya menggunakan yang namanya adalah join, misalnya MKL yang lainnya tidak perlu pakai 20 feet, 40 feet, tapi bisa semuanya.
Ya, jadi dalam arti bisa mungkin dengan kardus atau mungkin mohon maaf kalau punya rekanan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana bisa dititipkan juga. Jadi bisa sarananya ada aja. Tapi memang betul, baik lagi, hampir semua yang namanya ekspor pasti akan kembali ke fondasi paling dasar, niat, intention. Begitu juga dengan ekspor juga pasti ujung-ujungnya awalnya harus diawali dengan niat. Karena kalau kita berbicara prosedural, baik dokumennya dan juga challenge waktunya itu juga ibu akan diuji kayak mendapatkan ujian. Jadi susah enggaknya itu tergantung dari ibu seperti itu. Next mbak. Oke. Nah next lagi. Oke. Sip. Bapak ibu kita harus tahu dulu fakta UMKM Indonesia itu ada 271 juta. Tapi kalau dilihat dari 271 juta kita lihat perkembangan proporsi ekspor kita dengan negara tetangga kita ASEAN. Kita dari 271 juta proporsi ekspor yang yang berhasil diekspor dari UMKM itu hanya 14,3%. Dan ini masih kalah dengan negara Filipina 20%, Vietnam 21%, Thailand 29%, dan Singapura 46% Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat kita punya 271 juta manusia, tapi kita cuma dari UMKM cuma punya 14,3%. Kenapa? Karena kita punya ego sektoral internal. Mau nggak tahu penyakitnya UMKM itu apa? Penyakitnya UMKM adalah produkku paling bagus, produk jelek, jangan beli di sana. Beli produkku. Nah ini adalah alter ego yang sering muncul di dalam UMKM. Harusnya kalau memang ini asosiasi saling support, tidak kemudian menjatuhkan big campaign atau kampanye gelap yang notabene menurunkan standarisasi atau popularitas dari produk tetangganya. Nah itu penyakit dari Indonesia. Nah meanwhile, sedangkan kalau kita berbicara pada negara-negara tetangga, mereka tidak, mereka saling support. Ya, jadi asosiasi itu kuat sekali seperti itu. Jadi jangan sampai asosiasi itu patah seperti itu, tapi sebisa mungkin solid. Nah untuk solid itu memang harus saling pengertian. Nah tapi kalau nggak pengertian harus memang diingatkan seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat fakta UMKM, kita bisa melihat ya Bapak Ibu, ternyata kita masih kalah dengan negara tetangga. Ini kita di Kemendak, ketika kita rapat pun, kita juga mengatakan, mohon maaf Pak, tunggu saya membelakangi. Bagaimana kok bisa negara Indonesia dengan kapasitas demografi 271 juta, termasuk kita ini, tapi ternyata malah justru kalah sama negara tetangga seperti itu, ya kan? Nah, ternyata mereka mencoba paham sistem terlebih dahulu. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana ekspor. Nah, penyakit UMKM adalah kalau susah nggak mau diikutin, nggak mau belajar. Nah, beda sama ibaratnya adalah di negara tetangga kita. Begitu susah, maka asosiasi itu berperan, nggak cuma pemerintahnya, merangkul untuk supaya bisa. Seperti itu. Nah, mungkin harapannya di dalam kampung Gagot ini juga mungkin punya spirit, at least bisa ekspor lah, kecil-kecilan terlebih dahulu. Nggak harus 20 kontainer, enggak. Nah, saya malah berpikirnya gini, karena asosiasinya banyak, kenapa nggak sewa satu kontainer 20 feet, tapi diisi komponen produk pertanian Bapak Ibu, itu malah lebih enak. Nanti mungkin Mas Arul bahkan melakukan inventaris. Nah, nanti negara tujuannya biar kami pikirkan, kalau misalnya ada inquiry atau tawaran, kami akan koordinasi. Ada tawaran ini nih, dari negara Thailand, saya yang mau, nah nanti daftar aja, asalkan produknya sesuai dengan requirement seperti itu. Ya, jadi sebetulnya salah satu untuk meningkatkan sektor UMKM kita adalah Bapak Ibu harus menggunakan FTA, Free Trade Agreement atau perjanjian perdagangan bebas. Bapak Ibu jangan khawatir, perjanjian perdagangan bebas itu seperti apa? Susah nggak? Gampang sebetulnya. Nanti saya jelaskan. Next. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana memulai ekspor, ya kan? Pertama, sebetulnya memulai ekspor itu betul ada bisa dari dua sisi. Pertama secara internal, yang kedua secara eksternal. Internalnya adalah pahami terlebih dahulu kekurangan dan kelebihan Bapak Ibu. Bikin roadmap. Bapak Ibu tuh mau ekspor apa? Pak, saya punya banyak produk pertanian agrobisnis. Oke, fine. Tapi setidaknya Bapak cari mana premium produknya. Kira-kira produk yang mau benar-benar jadi produk unggulan seperti apa? Itu tolong ibaratnya diketahui terlebih dahulu. Nah, setelah tahu, baru kemudian Bapak Ibu mencoba untuk kita pakainya premium produknya ini, tapi nggak menutup kemungkinan kita membuka produk kedua. Misalnya punya tanaman kayu, ya, mungkin palawija, atau mungkin hal-hal yang sifatnya adalah rempah-rempah seperti itu. Boleh, nggak masalah. Yang penting fokus dulu tanaman intinya apa yang mau diekspor, ya. Kemudian yang kedua, dilihat apa saja yang memang bisa untuk mengelaborasi atau mengoptimalkan hasil jual kita. Bapak Ibu harus paham
produk knowledge-nya, pengetahuan produknya. Kalau Bapak Ibu ibaratnya mau ekspor, harus paham, kira-kira ini komoditas ekspornya, misalnya kopi, kira-kira paham nggak kopi grade berapa? Jenisnya apa? Arabica atau Robusta? Kemudian kopi grade 1, grade 2, grade 3 itu juga harus paham. Nah begitu juga kalau misalnya mohon maaf Bapak Ibu punya tanaman jagung. Jagungnya juga ada jagung ternak sama jagung buat siap ekspor. Nah itu yang mau mana dulu? Maka dipahami terlebih dahulu. Pak saya juga punya ternak. Nah ternak juga harus hati-hati. Karena memang kalau negara tertentu soal masalah ekspor ternak, itu juga pasti kapasitas kesehatannya, sertifikat kesehatannya juga diperhatikan. Karena harus human friendly atau ramah terhadap manusia. Seperti itu. Makanya harus jelas ya. Jadi setidaknya Bapak harus menyiapkan posisi secara internal dan posisi secara eksternal seperti itu. Dan ingat, jangan alter ego, jangan menjelekan teman-temannya. Malah harus saling support, bila perlu introspeksi diri. Ini aku kurang apa ya kira-kira? Nah, kalau Pak, saya nggak paham ekspor ke negara Cina, ya memang nggak apa-apa, itu tugas kami. Nanti setelah Ibu mau, misalnya kalau Ibu sudah punya mau ekspor ke negara Cina, Ibu tinggal tanya aja ke saya, ke Pak Teguh. Peraturannya seperti apa, nanti akan kita coba cari tahu. Seperti itu. Next. Nah, ini siklus perkembangan usaha. Kalau tadi Bapak Ibu punya warisan nenek moyang seperti local wisdom ya, kebijakan maksudnya kearifan lokal, piramida smartphone, di dalam perdagangan ekspor, itu ada siklus juga namanya siklus perkembangan usaha. Ya, ini secara umum atau general itu sudah ada. Dan sudah ibaratnya diaplikasikan dari tahun ke tahun, dari manusia ke manusia hingga sampai ibaratnya bisa success to export atau bisa ready to export. Ya Bapak Ibu harus paham pertama adalah motivasi diri karena ekspor itu harus selain mempersiapkan produknya, sertifikat produknya juga harus setidaknya standarisasinya dipenuhi ya. Kemudian ada ide apa, plannya mau seperti apa, negara tujuannya mau di mana harus jelas. Mungkin kalau misalnya saya udah tua nggak pak gaptek, minta tolong anak muda, kira-kira potensi dari tanaman atau komoditas ibu itu mau bisa dikirimkan atau bisa diekspor di negara mana, itu tolong juga di mapping seperti itu. Kalau nggak tahu mungkin bisa tanya ke kami bisa ibaratnya memappingkan potensialnya. Kemudian usahanya mau seperti apa, apakah sudah ada mobilisasi dana atau tidak, seperti itu gitu kan. Karena kalau dari FTA itu kami punya partner terkait dengan bank partner kami yang bisa mungkin memberikan fasilitas KUR atau kredit usaha rakyat. Tapi dengan catatan karena KUR ini kan setiap bank memiliki policy atau kebijakan yang berbeda. Jadi otomatis kami akan coba bantu untuk mengoptimalkan walaupun tidak jadi 100% dulu seperti itu. Tapi at least kami ada partnership untuk KUR seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Artinya adalah kalau mau ekspor itu tolong juga direview terlebih dahulu. Packagingnya itu sudah sesuai standar tidak? Karena ada negara yang nggak suka pakai plastik. Karena mereka ada kebijakan 0% plastik. Ada juga perusahaan yang nggak mau nutrition fact-nya atau mereknya ditempel. Jadi harus melekat satu kesatuan. Nah, maka oleh karena itu packagingnya ya dan juga persyaratan proseduralnya termasuk mungkin sertifikat produknya itu juga harus dipenuhi. Karena setiap negara tujuan akan memiliki kebijakan sendiri-sendiri dan itu juga harus paham. Oleh karena itu penting sekali plan dan juga untuk usahanya itu mau diadres atau mau diekspor dengan potensial negara mana itu harus jelas seperti itu. Kalau nggak jelas bisa konsultasi ke FTA seperti itu. Next Mbak. Oke. Ya, next semuanya. Bapak Ibu, ini mungkin sedikit selingan saja. Bapak ekonomi sekarang itu ekspor itu tidak harus menggunakan ekspor secara manual yang notabene ketika ekspor itu mengeluarkan barang dari bea cukai Indonesia masuk ke bea cukai negara tujuan, katakanlah Singapura, itu pasti akan dikenakan tarif ya. Tarif keluar Indonesia kena tarif, masuk ke negara tersebut kena tarif. Nah sekarang sifatnya itu eranya adalah era free trade area atau free trade agreement. Artinya era perjanjian perdagangan bebas. Apa itu? Negara mencoba untuk supaya membuat perjanjian dengan negara tetangga supaya kalau ekspor itu dipermudah. Hambatan tarifnya, pajaknya itu diturunkan bila perlu 0%. Hambatan non tarifnya segi prosedur persyaratan kalau bisa juga ibaratnya syaratnya dikonversikan. Artinya selama memenuhi standar nasional Indonesia bisa langsung ekspor. Jadi nggak perlu ibaratnya menyesuaikan sertifikat produk yang ada di negara tujuan, nggak perlu. Itu sekarang zamannya free trade area. Jadi Indonesia tuh sudah punya ibaratnya hampir 20 lebih, tapi nggak pernah digunakan. Jarang digunakan, hampir jarang. Paling itu yang digunakan Jepang, Korea, Cina, ya, ASEAN.
Tapi untuk negara-negara tertentu seperti Australia, Selandia Baru, Chile itu jarang seperti itu. Nah, maka oleh karena itu kami mencoba, padahal potensi buyer atau calon importir itu banyak sekali sebetulnya. Apalagi buyer itu akan seneng kalau negara itu punya FTA. Karena logikanya, barang yang dia akan tarik ke negaranya dia atau akan ambil, pasti nggak kena pajak. Karena sudah ada komitmen negara. Itu penggunaannya FTA. Nanti kita akan bicara lebih lain. Kedua, trade war. Perang antara Amerika Serikat dengan Cina itu mempengaruhi harga Lombok. Jadi jangan dipikir ya Bapak Ibu, harga itu bisa tetap. Jadi Bapak Ibu harus paham dengan siklus trennya. Karena harga barang-barang di dunia itu fluktuatif. Nah, cara mengetahui gimana? Bapak Ibu sekarang coba deh mulai melek digital, buka trade map, trade map. Kalau bahasa Indonesianya, itu bisa ibaratnya melihat harga kelapa antara minggu ini dengan minggu besok itu belum tentu bisa ibaratnya sama intervalnya atau harganya, mungkin bisa naik turun. Nah, maka oleh karena itu rajin-rajin, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu langsung memproduksi di desa, jadi biar tahu ketika ada trader, mohon maaf trader suka merusak harga ya, kadang-kadang juga suka yang namanya langsung di monopoli, jangan nanti ibaratnya pokoknya harus supply ke saya, nggak boleh supply ke tempat yang lain dengan harga segini. Padahal Bapak Ibu juga bisa kalau tahu harga, Bapak Ibu bisa mempunyai nilai offering atau penawaran yang lebih bagus ke trader yang lainnya, seperti itu. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu juga harus paham trade. Yang kedua, kita juga punya tantangan gap knowledge. Tantangan orang Jakarta terkait dengan ekspor dengan tantangan orang Banjarnegara akan berbeda sekali. Nah, ini ibaratnya membuat motivasi kita agak sedikit minim. Kami orang desa, kami nggak paham. Justru ibaratnya Anda lah yang langsung dari produsen, Anda yang harus pede. Karena Anda yang ibaratnya memiliki nilai tawar terkuat. Seperti itu. Maka oleh karena itu jangan kalah. Kalau misalnya ibaratnya dikasih harga dengan harga mati. No, you can overrate. Bapak Ibu bisa ibaratnya memberikan tawaran terbaik. Karena Bapak Ibu yang mengurus, ya tahu harganya seperti itu. Ya tahu harga pupuknya. Tapi ya kalau memberikan harga jangan mahal-mahal. Cari dulu trade map-nya, give the best price. Artinya berikan harga yang paling terbaiknya seperti apa. Nah, yang kedua adalah sebagaimana saya katakan di awal, ekspor itu sekarang tidak konservatif, tidak klasik. Ibaratnya dulu kan harus menggunakan jalur umum. Sekarang ekspor juga bisa menggunakan secara digital melalui Blibli, Shopee, Alibaba, itu bisa Bapak Ibu. Jadi bisa juga misalnya Lazada itu dari Filipina. Shopee itu ibaratnya bisa digunakan di Vietnam, Singapura, sama Malaysia. Nah, apalagi Tokopedia udah se-ASEAN punya. Dan ASEAN udah free trade agreement, nggak perlu mikirin pajak. Jadi, notifikasi requirement-nya, persyaratannya, atau transaksinya dilakukan secara digital, baru kemudian disusul dengan fisik pengirimannya, itu juga ekspor. Paham ya Bapak Ibu? Jadi, sekarang ekspor sudah digital. Maka oleh karena itu, coba Bapak Ibu untuk, kalau misalnya punya aset, financial issue, coba Bapak Ibu mungkin mencoba untuk bisa mengoperasikan yang namanya mohon maaf sosial media ya, dan juga kedua adalah marketplace atau e-commerce ya, seperti penggunaan Blibli supaya apa? Supaya ibaratnya bisa menggunakan yang namanya adalah ekspor secara digital. Karena sekarang ini shortcut-nya atau jalan pintasnya seperti itu. Next. Oke, Bapak Ibu, ini definisi free trade agreement. Saya paham Bapak Ibu pasti agak sedikit kesusahan, tapi setidaknya kami bantu untuk memberikan definisi yang paling mudah. Nah, free trade agreement itu adalah perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas di mana perdagangan barang atau jasa di antara negara tersebut itu bisa melewati batas-batas negara tanpa dikenakan hambatan tarif, tidak dikenakan pajak. Pajaknya bisa di 0% kan atau mungkin diturunkan. Yang tadinya status quo 15% bisa diturunkan 10%. Nah, sedangkan hambatan non tarif itu lebih ke prosedur syarat produknya. Kalau di Indonesia udah memenuhi syarat SNI, ketika dikirim ke negara yang sudah memiliki FTA dengan Indonesia, yang nggak perlu ibaratnya menggunakan sertifikasi di negara Malaysia, bisa dikonversikan. Oh, udah punya PIRT dari BPOM. Oh, sudah punya mungkin mohon maaf, lebih tinggi lagi, UMUD. Ya, MD ya, makanan dalam mungkin dari BPOM. Berarti otomatis itu sudah cukup bisa dikonversikan. Tidak karena apa? Kalau ke Jepang kita punya namanya JIS ya, Japan Agriculture System-nya atau standarnya. Jadi nggak perlu BPOM itu bisa dikonversikan ke sertifikat Jepang.
Paham ya? Seperti itu. Jadi itu kalau negara yang punya FTA, bagus kan dari standar non. Nah, logikanya begini Bapak Ibu sebagai contoh. Malaysia sudah punya yang namanya FTA dengan Indonesia. Ketika Bapak Ibu mau ekspor alpukat 1 kilo 18.000 dikirim ke negara Malaysia sama negara Turki. Turki belum punya FTA, Malaysia sudah punya FTA. Logikanya paling kalau misalnya Malaysia berani kan, berarti alpukat tersebut 18.000 sampai Malaysia 18.500 mungkin. Cukup penambahan 500. Tapi kalau karena di Turki itu belum punya FTA dengan Indonesia, maka dia akan memperlakukan tarif normal. Paham ya? Tarifnya tetap normal 10% atau 20% karena buat. Belum lagi syarat prosedur harus ibaratnya lulus yang namanya adalah sertifikasi dari Kementerian Pertanian, ya kan? Kalau yang namanya Balai Karantina Pertanian pasti harus butuh yang namanya fumigasi ya. Tapi kalau misalnya syaratnya masih bangun, jangan-jangan 1 kilogram dikirim ke Malaysia harganya 18.500, dikirim ke Turki satu alpukatnya 18.000. Bukan 1 kilonya 18.500, paham? Satu. Jadi ibaratnya ada fluktuasi nilai tarifnya karena dia keluar ke Indonesia kena tarif, masuk ke Turki juga kena tarif. Karena tidak ada FTA. Jadi standarisasi fungsi FTA itu adalah mencoba sebisa mungkin orang negara Indonesia ekspor sama impor itu dipermudah. Jadi menstimulasi atau mencoba supaya ayo sana ekspor, jangan main di lokal terus. Karena udah punya FTA, jadi otomatis sudah ibaratnya bebas hambatan kayak jalan tol. Nggak perlu ibaratnya muter-muter lewat jalan umum, tapi bisa ibaratnya lewat jalan tol. Karena apa? Sudah bebas hambatan non tarif berupa tarif tadi, kenaikan tarif, aplikasi tarif, dan juga bisa bebas hambatan non tarif, yaitu sertifikasi produknya. Paham ya Bapak Ibu? Maka kalau misalnya saya tanya sekarang, lebih berguna mana atau lebih bermanfaat mana ekspor di negara yang sudah punya FTA sama yang belum punya FTA? Nah, di sini kan kita bisa bagi pengalaman ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata ada ya fasilitas dari pemerintah. Kita lihat sekarang, bagi yang mungkin belum masih awam, Pak, kira-kira negara FTA mana saja? Next, Mbak. Oke, ini benefitnya ya Bu. Mohon maaf, saya benefitnya yang pertama, ini adalah trade creation. Artinya adalah terciptanya transaksi dagang antara anggota FTA yang belum pernah terjadi. Dulu Bapak Ibu nggak pernah ekspor ke Kamboja. Kamboja itu kan sebenarnya suka jagung kita. Kita punya jagung kan, jadi ibaratnya bisa terafiliasi. Dulunya nggak pernah ekspor ke Thailand, kita bisa ekspor ke Thailand karena Thailand ngelirik beras kita misalnya, ngelirik anggur kita, ngelirik jagung kita misalnya. Artinya apa? Antar negara itu sudah memiliki partnership gitu kan. Yang kedua baru nih gongnya, trade diversions. Terjadinya akibat adanya insentif penurunan tarif. Artinya apa? Ada penurunan tarif. Jadi otomatis tadi harga alpukat tadi filosofinya. Jadi tarifnya diturunkan sehingga akan memiliki diversifikasi perbedaan antara ketika dijalankan akan lebih menguntungkan ekspor ke negara yang memiliki FTA daripada yang non FTA. Artinya ada penurunan tarif. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah punya negara tujuan dan belum pernah ekspor sama sekali, maka bisa ibaratnya menggunakan referensi negara FTA sebagai negara tujuan. Kita lihat. Next, Kakak. Ya, ini negara-negara yang sudah memiliki FTA Bapak Ibu. Maka mungkin kampung Gagot bisa ibaratnya gue ekspor bersama-sama secara kekeluargaan ya. Yang mungkin secara spiritualnya saling konco seperti itu, gotong royong, bisa ke Malaysia atau bisa ke Thailand. Nggak harus ibaratnya satu kontainer, tapi bisa mungkin di inventaris atau mungkin di database terlebih dahulu. Ya. Jadinya nanti kalau misalnya ada pameran, kita bisa kasih tahu notifikasi, ada business matching, bisa notifikasi. Yang penting Pak Arul datang dulu aja. Pak punya jagung nggak? Punya, saya carikan. Nanti tinggal nyari ke teman-temannya atau ke kawan-kawannya. Nanti bisa diolah bareng-bareng seperti itu. Ya. Jadi ini ada negara ASEAN. ASEAN itu ada 11 negara. Ada negara Indonesia, negara Timur Leste. Kemudian ada negara ASEAN Plus, ada Jepang seperti itu, Cina, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan juga negara seperti Australia dan Selandia Baru. Ya. Nah, tapi khusus Australia ini untuk produk makanan seperti susu dia akan ketat sekali. Ya, jadi dia akan sangat ketat sekali karena mereka pasti akan mencoba untuk mencari tahu yang memang susunya itu tidak berkuman dan sertifikatnya cukup kuat seperti itu. Terkait sertifikasi produk, artinya ada health certificate-nya. Mohon maaf. Next, Mbak. Nah, ini doakan saja. Kita sekarang kemarin waktu kita perundingan di Uni Eropa dengan negara Eropa, kita mencoba untuk supaya sebisa mungkin kita meloloskan free trade agreement di Uni Eropa. Jadi
untuk membuat FTA itu perundingannya nggak 1 tahun Bapak Ibu, paling lama 15 tahun. Nah sekarang ini kita udah ke Eropa seperti mungkin kemarin ke Swiss ya. Ceritanya kita masih alot dengan Uni Eropa karena Uni Eropa itu standar produknya tinggi sekali, sedangkan sertifikasi kesehatan kita itu hanya berbasis pada Balai POM, itu masih dianggap dari negara berkembang, artinya tidak sesuai dengan standar. Nah kita lagi mencoba karena sekarang kalau kita mau ekspor ke Uni Eropa menggunakan sertifikat BPOM itu tidak bisa terpakai. Uni Eropa itu menggunakan control union. Yang satu sertifikat itu harganya bisa 90 juta, 80 juta, 100 juta. Mengerikan. Tapi permasalahannya adalah ketika tembus, itu akan berlaku tidak hanya satu negara. Karena dia itu regional sama kayak ASEAN, maka akan bisa digunakan di dalam atau diaplikasikan di dalam 30 negara seperti itu. Jadi itu keuntungannya. Cuma ya mungkin standarisasinya berat sekali. Dan biasanya, kadang-kadang saya ngajarin, kalau kamu dilirik sama calon bayaran Uni Eropa, jangan langsung kamu iakan. Kalau misalnya memang kamu butuh sertifikat terkait sertifikat control union, ya kamu ngomong lah sama bosmu, mau nggak 50-50, ya kan? Nah, atau enggak, mau nggak, ibaratnya kamu kontrak mati 2 tahun kamu supply dia, tapi sertifikatnya gratis dari dia. Kan untung kan Bapak Ibu? Nah, saya ngajarinnya kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya Anda punya duit, ya nggak apa-apa. Ini kan aset perusahaannya, financial issue. Jadi bisa dikirimkan. Seperti itu, ya. Next, Mbak. Nah, Bapak Ibu, jadi ini titipan dari Kemendak dan Kemenlu dan Kemenq. Jadi, Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu itu kalau mau ekspor, itu ada beberapa fasilitas dari pemerintah. Salah satunya adalah FTA, Free Trade Agreement. Kemudian juga ada member service dari Dijenpen, yang menginisiasi pameran-pameran gratis seperti itu dan juga business matching. Kemudian juga kita punya perwakilan perdagangan di seluruh dunia, namanya Atas Perdagangan, dan juga kantor promotions atau yang dikenal dengan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, ya. Kemudian juga ada pameran perdagangan Indonesia Trade Expo dan business matching. Nah, saya mau tanya nih sekarang, Bapak Ibu tahu nggak, Dinas Perindustrian Perdagangan itu sering sekali rutin bikin business matching. Berarti dinasnya nih yang ibaratnya kurang main kemari. Perlu diketahui ya, selama 1 tahun Dinas Perdagangan setiap provinsi itu wajib melakukan business matching 4 kali atau 5 kali. Berarti ini Dinas Belanja Negara harus disetil nih. Besok kita ketemu dinasnya Pak Teguh, tolong diingatkan. Kepala dinasnya kayaknya perlu untuk di training lagi ya ini. Jadi otomatis memang ya mohon maaf, kami di pusat memang harus galak ya. Kalau nggak galak, dinasnya yang nggak gabut ya jadi buta. Jadi otomatis memang kami harus ibaratnya benar-benar informasi itu harus disampaikan sampai unsur terkecil sekalipun. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Dinas Perdagangan itu sering sekali melakukan business matching, di mana mereka sudah menyiapkan negara tujuan sekaligus sudah menyiapkan prospektus calon pembelinya. Nah nanti mereka akan kurasi, ada perwakilan-perwakilan untuk dimasukkan. Oh kamu butuh inquiry, ini kita punya inquiry nih. Kamu butuh apa? Jagung. Kampung Gangkot, kamu punya jagung nggak? Punya. Nah, silakan tuh. Walaupun mungkin belum deal, nggak masalah, tapi at least buka link. Ya kan? Mungkin kalah sama jagung dari, mohon maaf, Klaten. Ya kan? Kalah dengan Salatiga. Ya itu ya nggak masalah. Yang namanya juga ekspor itu kan juga ibaratnya challenge ya. Arti kok kalau misalnya kalah, nggak masalah. Kok bisa ya? Kita belajar dari success story-nya Salatiga. Nggak masalah, karena nggak ada gunanya kita ibaratnya melakukan black campaign, terus jangan terjebak dengan alter ego. Sana curang pakai orang dalam, nggak kayak gitu. Tapi kita harus tahu kok bisa ya Salatiga kotanya kecil tapi bisa ekspor jagung. Nah kita lihat tips and tricksnya apa. Mungkin Kampung Gangkot bisa benchmarking atau mungkin uji tiru ke Salatiga. Karena di Salatiga kami menciptakan kampung devisa ubi-ubian, singkong ya Pak Teguh, udah ekspor di mana-mana. Nah, dia juga menciptakan kampung kopi di Temanggung. Ya Temanggung betul ya, Temanggung. Nah, banyak sekali di Jawa Tengah. Makanya kita banyak sekali yang namanya adalah success story, ya. Terus next Mbak. Nah, apa itu FTA Center? Gak main-main Bapak Ibu, kami didirikan langsung dari Presiden menggunakan Pilpres. Jadi otomatis ini memang diminta. Dan ini pilot project dari Kemendak, artinya adalah pengiriman orang Kemendak di daerah langsung seperti ini. Jadi kami orang Kemendak yang memang diminta untuk menjadi konsultan supaya apa? Bisa ibaratnya melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terpencil. Jadi saya tadi dari awal mengatakan bahwa kami bukan orang dinas. Jadi kami netral, bisa digunakan semua orang. Ya, jadi nggak perlu
Dia dikuasai di Sperindak Jateng? Enggak, bisa semuanya. Jadi tinggal kalau butuh asistensi, sosialisasi atau advokasi, kami bisa dengan gratis. Gunakan fitur manfaat dari kami, daripada Bapak Ibu ibaratnya mempekerjakan konsultan ekspor 6 juta per bulan sama FTA gratis. Jadi otomatis optimalkan saja ya. Kemudian kita juga memberikan pelayanan seperti konsultasi apabila Bapak Ibu mau ekspor ke negara tertentu. Kemudian juga edukasi atau sosialisasi seperti ini. Dan bila mana Bapak Ibu mengalami hambatan-hambatan ketika ekspor, itu advokasi ya. Selama Bapak Ibu menggunakan manfaat atau fitur perdagangan bebas. Kemudian saya juga memberikan informasi dan manfaat tentang perdagangan bebas seperti ini. Jadi Bapak Ibu udah paham ya manfaat perdagangan bebas. Yang berikutnya adalah pendampingan dan pelatihan ekspor seperti ini juga. Jadi kita sebisa mungkin kami mencoba untuk memberikan semangat Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, kami mengkelompokkan konsulen kami. Konsulen itu artinya adalah klien kami itu dalam 3 tahap. Belum sama sekali bisa ekspor, beginner, ready to export, atau sudah pernah ekspor. Nah, dari 3 ini kamu suka mana? Suka yang benar-benar dari awal. Karena kalau dari awal tuh gampang banget shapingnya. Tapi kalau yang ready to export kadang-kadang ngeyel, sertifikat produknya udah bikin, ternyata salah tapi dikasih tahu nggak mau. Padahal kita yang lebih tahu negara tujuannya. Nah, terus apalagi kalau udah pernah ekspor, waduh tuh gayanya malah kayak konsultan. Jadi kayak perang pendapat. Tapi bagaimanapun juga kami punya motivasi, kami suka dan kami apresiasi dan kami mencoba untuk semuanya bisa berhasil seperti itu. Next. Nah, ini visi misi kami Bapak Ibu. Jadi kami memberikan jasa sosialisasi dan jasa konsultasi advokasi gratis dari Kemendak apabila Bapak Ibu ingin mengoptimalkan atau memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas. Next. Nanti PPT-nya buat Bapak Ibu, tenang saja ya, gratis. Nah, ini manfaat Bapak Ibu, kami memberikan sosialisasi terkait dengan perdagangan bebas, kemudian kami memberikan pertimbangan atau bimbingan seperti ini. Apabila Bapak Ibu belum pernah punya negara tujuan atau negara ekspor, bisa menggunakan negara-negara yang sudah terlisted atau menjadi anggota dari Free Trade Agreement. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada pelaku usaha terkait dengan permasalahan solusi seperti itu dan hambatan-hambatan yang dihadapi ketika Bapak Ibu ingin menggunakan Free Trade Agreement atau perjanjian perdagangan bebas. Next. Nah, ini tips and strategi Bapak Ibu dari kami yang selalu dikenal dengan 8 tingkatan. Ya. Yang pertama, daftarkan perusahaan Bapak Ibu ke INA Export. Ya, itu penting sekali. INA Export itu adalah laman website Kemendak yang memang sangat berguna sekali supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan inquiry atau calon buyer. Yang kedua, ingat, pelajari kode HS. Bapak Ibu, kode HS itu adalah setiap komoditas di dunia itu akan berbahasa menggunakan kode. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Oh, singkong 0103. Maka singkong di Korea pun juga 0103. Jadi itu bahasa yang digunakan di dalam ekonomi internasional. Makanya pahami sekali lagi kode-kode yang memang Bapak Ibu akan geluti. Seperti itu ya. Yang ketiga, mungkin ini buat surat keterangan asal atau Certificate of Origin atau COA nanti dulu. Ini gampang. Yang penting ini agak advance seperti itu ya. Kemudian cek harga komoditas. Ingat, berikan harga terbaik best price, tapi dengan catatan Bapak Ibu harus survei tadi trade map ya, karena harganya itu fluktuatif. Ya, nah apabila mencari buyer bisa Bapak Ibu menggunakan yang namanya mungkin Genius atau menggunakan marketplace yang lainnya, tapi harus hati-hati karena biasanya calon eksportir baru itu seneng banget kayak happy problem ya. Aku dapat inquiry permohonan dari India, ternyata ini tahu-taunya scam. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya dapat tawaran, hati-hati. Kami ini kan kerjanya task force, jadi kami dari Kemendak akan task force dengan atas perdagangan yang ada di negara tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu punya tawaran ekspor, mohon diinformasikan kami. Kami akan melakukan cross check kepada atas perdagangan atau kantor ITPC karena kami pernah konsulen kami sering ekspor dari Wonosobo, dia ekspor kentang granola, kentang yang buat orang bule itu loh, bukan yang kentang kecil-kecil itu. Nah, dia senang tuh saking pernah ekspor pertama kali berhasil, terus ekspor kedua dia dimintain tolong. Katanya ada orang Dubai pingin beli kentang granola berapa ton? 2000 ton, nggak main-main, 2000 ton. Dari segi harga dan segi inquiry pun kami udah curiga nih. Oke, tolong dong kasih calon bayarnya ke kami biar kami ibaratnya tracking. Karena kami harus tracking dengan atas perdagangan yang ada di Dubai atau di Uni Emirat Arab. Betul Bapak Ibu, setelah kita tracking ternyata
bukan dari Uni Emirat Arab. Perusahaan itu terdaftar, tapi ada di Jeddah Mekah. Di Saudi Arabia. Nah makanya malah justru ditipu sama orang Saudi Arabia, tapi dia ngomongnya ada di Dubai. Nah ini kan mengerikan sekali ya, kalau misalnya sampai dikirim, tiba-tiba diambil, belum dibayar, rugi kan? Ngeri banget makanya. Nah akhirnya kami tanya, jangan ekspor sekarang, hati-hati. Kita harus berhati-hati dengan yang namanya adalah korespondensi atau surat menyurat, karena biasanya terkadang mereka juga tipu-tipu soal masalah alamat. Yang kedua, ada motifnya lagi. Mereka mengirimkan alamatnya benar, perusahaannya benar, tapi terkadang mereka diklasifikasikan bankrupt. Bankrupt itu dalam arti pilot, bangkrut. Nah, permasalahannya adalah walaupun itu legal, sah, negaranya benar, domisili hukumnya benar, tapi kalau bankrupt kan masalah keuangan. Padahal ekspor itu keuangan harus diputar lagi kan. Nah, rugi juga nanti masalah pembayaran seret. Apalagi mitigasi resiko juga harus dipikirkan kan. Namanya ekspor itu kan juga harus uang tuh muter seperti itu. Nah ya, yang kedua menjadi binaan FTS Center Semarang gratis. Silakan nanti kontak ke Mbak Hermita dan kontak ke Mbak Dian, karena FTA itu gratis tanpa ibaratnya diberikan biaya macam-macam seperti itu. Silakan nanti konsultasi menjadi binaan FTA. Dan kita punya namanya grup binaan FTA. Nah, grup binaan FTA itu sudah ada 200-an ya Mbak, lebih 400-an, dan itu hampir ibaratnya yang 100 itu udah ekspor. Jadi mungkin Bapak Ibu, mungkin kalau mau, kalau bisa jadi anggota binaan FTA bisa langsung join ke Mbak Hermita dan Mbak Dian. Ini bukan Bu ya, Mbak Hermita dan Mbak Dian. Nanti mungkin bisa langsung saja. Nah ini alamatnya, nomor telepon saya ada di situ, silahkan dicatat, dan PPT ini akan di-share. Oke? Terima kasih dari saya, salam sehat dan salam ekspor. Terima kasih.